TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pendaftaran partai calon peserta pemilu 2024 tengah berlangsung. Namun kisruh di Partai Berkarya masih terus berkecamuk. Buntut dari kekisruhan tersebut, sejumlah elit partai yang didirikan pada 2016 itu menuntut Sekjen Partai Badarudin Andi Picunang mundur dari jabatannya. Kontan saja hal itu membuat Badarudin tak terima dengan tindakan yang dilakukan sejumlah elit partai tersebut. Lantaran hal itu, Badarudin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat Jakarta pada Selasa 9 Agustus 2022. Saya datang ke KPU Selasa 9 Agustus 2022 untuk konsolidasi surat saya yang masuk pada 3 Agustus 2022, di mana per 1 Agustus 2022 lalu telah terbit surat keputusan Menkumham yang baru tentang perubahan ADART dan susunan pengurus DPP, di mana Ketua Umum tetap Muhdi PR dan Sekjen saya Badarudin Andi Picunang. Ujar Badarudin kepada wartawan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Selasa 9 Agustus 2022. Saya mementingkan kepentingan partai di atas segala-galanya. Jadi kelompok-kelompok yang ada di Berkarya ini jauh hari sebelumnya saya menghimbau untuk bersatu untuk kepentingan partai, sehingga tanpa saya selaku sekjen hari ini hadir dan menandatangani form pendaftaran, maka Berkarya tidak akan bisa melanjutkan verifikasi. Itulah yang kami pikirkan, sehingga saya hadir di tengah-tengah teman-teman pengurus hari ini untuk ikut mendaftar demi kepentingan partai. Namun kisruh dan dinamika di Partai Berkarya pada 1 Agustus itu pun ada rapat yang memberhentikan sekjen sehingga terjadi kekisruhan di Partai Berkarya, sambungnya. Badarudin menuturkan bahwa sebagai sekjen yang sah, dia menyampaikan surat dan konsultasi ke KPU Pusat untuk tidak menerima pendaftaran apabila tanda tangan dirinya atau PLT sekjen di luar sekjen yang resmi dan sah sesuai PKPU nomor 4. Kalau itu dipaksakan, partai ini tidak bisa diterima sebagai calon peserta pemilu dalam proses verifikasi, karena dalam PKPU nomor 4 yang dikeluarkan KPU bahwa pimpinan partai, ketua umum dan sekjen, jadi di luar itu tidak ada yang mewakili secara administrasi, walaupun waktu pendaftaran bisa diwakili LO atau pengurus lainnya, terang Badarudin. Kekacauan di internal partai, Badarudin kemudian mengungkapkan perihal terkait pencopotan dirinya. Saya kira jejak digital Partai Berkarya bisa dilihat dari awal sampai saat ini penuh dinamika. Kita pernah ada keluarga cendana di dalamnya. Ya, itu biasa dalam dinamika internal partai ya. Ada faksi-faksi, ada kepentingan dan sebagainya. Tapi sekali lagi demi kepentingan partai saya hadir di sini bersama Ketua Umum untuk mengantarkan partai ini lolos menjadi peserta pemilu 2024. Amin. Kita memang berdasarkan sidang pleno sudah kita nyatakan sudah dicabut, tetapi nanti kita akan lanjutkan dengan Munas. Tapi kita lihat situasi politik yang ada, karena ini politik. Jadi kalau politik itu tentunya sangat pragmatis, kita lihat nanti beberapa hal dan tentunya ini merupakan catatan untuk kita semua selama dari 2020 sampai dengan 2022 ini. Terjadi ada kemungkinan islah kan, mungkin dari sekjen tetap bertahan. Segalanya kemungkinan bisa terjadi, baik itu islah atau mungkin kita sesuai dengan sidang pleno yang dilaksanakan di DPP itu bisa saja terjadi, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari situasi partai politik. Terus setelah ini mungkin konsolidasi seperti apa, Bang? Konsolidasi nanti sore kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus nasional, bisa juga dilanjutkan dengan Munas, itu tergantung situasi yang ada di lapangan nanti. Sekali lagi kita satu komando dari DPC, DPD, DPW sampai dengan DPP, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat.
Tentunya satu komando. Satu komando itu adalah satu komando. Jadi artinya satu komando ketum. Jadi tidak ada satu komando misalnya ketua, ketum, dan sekjen, nggak ada. Satu komando adalah satu komando ketum. Tapi dalam hal administrasi tentu ketua umum dan sekjen. Nah sekali lagi kalau misalnya sebuah perahu kita ibaratkan tidak ada dua nahoda dalam sebuah perahu. Kita ibaratkan pesawat terbang tidak ada dua pilot dalam sebuah pesawat. Dan untuk itu hanya bisa dicapai apabila kita semua sadar, kita semua tahu prosedur, sehingga kedepannya akan lebih baik. Tetap semangat, kemudian tetap berprinsip satu komando. Ya kalau target, kalau tempo hari kita pemilu 2019 yang lalu kita mendapatkan 2,09%, 0,91 tepatnya persen. Kita harapkan dalam pemilu 2024 yang akan datang, saya tidak berjanji muluk-muluk. Saya hanya pengen mendapatkan 5% saja. 5% dari kalau parlemen dari 585, saya pengen menargetkan 30 kursi parlemen di DPR RI. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita lihat di depan bahwa berkarya solid, berkarya kuat, dan menang pemilu 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah materi dari Bapilu. Materi Bapilu adalah pertama, pembahasan hal-hal teknis verifikasi, administrasi, dan faktual. Kedua, pembahasan hal teknis lainnya tentang Bapilu.
dan selanjutnya diskusi. Narasumber adalah kami panggilkan dan kami undang yang terhormat Bapak Buda, Wasekjen DPP Partai Berkarya, didampingi yang terhormat Ibu Isyana, Ketua Bidang DPP Partai Berkarya selaku notulen. Terima kasih.